Ibadah peringatan Hari Paskah di Tulang Bawang berlangsung aman. Selama ibadah itu, seluruh gereja di Tulang Bawang dijaga ketat oleh polisi gabungan dari Polres dan Brimopolda Lampung. Sebelum jemaat datang, polisi menyisir seluruh lingkungan gereja dengan alat detektor bom. Mulai dari taman samping hingga ruangan di dalam gereja disisir guna memastikan tidak ada benda yang membahayakan di sekitar gereja. Pengamanan gereja itu dilakukan mulai dari Kamis sore hingga hari Minggu kemarin. Harapan kami ya semoga tahun-tahun akan datang seperti ini juga. Kemudian merasa tidak nyaman nggak sih terkait dengan adanya peristiwa kemarin? Tidak, kami tidak khawatir karena kami percaya di wilayah Tulang Bawang aman. Pelaksanaan ibadah Paskah di tengah masa pandemi COVID-19 di 4 gereja di Tulang Bawang berlangsung hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pihak pengurus gereja mewajibkan bagi jemaatnya yang beribadah di gereja untuk memakai masker, cuci tangan saat masuk dan keluar gereja, serta menjaga jarak. Pengurus gereja juga mengimbau kepada jemaat agar langsung pulang ke rumah setelah ibadah Paskah di gereja. Hal itu untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Perayaan Hari Paskah di Lampung Utara berlangsung aman. Polisi dan tentara di wilayah tersebut hingga Minggu siang masih siaga melakukan pengamanan di 66 gereja yang ada di Lampung Utara. Personil yang dikerahkan fokus dalam penjagaan di pintu masuk dan keluar gereja. Selain itu, dilakukan pemeriksaan seluruh barang bawaan jemaat, serta sterilisasi orang asing yang dicurigai. Hal itu untuk menghindari gangguan keamanan saat ibadah Paskah. Sejak 2 hari ini kami melaksanakan, yang pertama jam 4 sore kemarin kami melaksanakan apel kesiapan seluruh Indonesia serentak yang diambil oleh masing-masing Kasatwil. Kita akan melakukan pengamanan termasuk hari ini di beberapa gereja yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Ada 66 gereja. Polres Lampung Utara menerjunkan 200 polisi dilengkapi senjata lengkap. Hal itu guna mengantisipasi adanya aksi teror bom bunuh diri seperti di Makassar beberapa waktu lalu. Pengamanan gereja dilakukan selama 3 hari, mulai Kamis sore sampai hari Minggu, atau tepatnya pada Misa Minggu bagi jemaat gereja. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Menjelang bulan suci Ramadan, usaha pengolahan kolang-kaling pun mulai bergeliat. Salah satunya pusat pengolahan kolang-kaling di Kelurahan Wai Mengakung, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Sudah sejak beberapa hari lalu, usaha pengolahan milik Isromiah mulai aktif lagi. Asap dari tungku yang digunakan untuk merebus buah aren itu mulai terlihat mengepul. Dalam mengolahnya, Isromiah dibantu suami, anak, serta 3 karyawannya. Menurut Isromiah, usaha pengolahan kolang-kaling miliknya mulai aktif biasanya sekitar 2 minggu menjelang Ramadan. Ia mulai membeli aren di kebun tetangganya dan biasanya bisa mengolah hingga sebanyak 1 kuintal kolang-kaling setiap harinya. Proses pembuatan kolang-kaling itu menurut Isromiah cukup sederhana. Buah aren yang masih muda direbus hingga sekitar 4 jam. Setelah didinginkan, baru kolang-kaling bisa dikupas dari cangkangnya. Harganya dari agen kini mencapai Rp10.000 per kilogram. Untuk ini persiapan mau puasa biasanya banyak yang dibutuhkan. Biasanya buat minuman apa? Buat manisan, buat kolak, buat es buah. Berapa Bu sekarang harganya? Kalau kita untuk eceran 10.000, kalau lempar ke agen lain. Ini memang tiap tahun apa gimana? Iya, Tiap kegiatan tahun. mau puasa dan puasa nanti.
Sebelum dijual, kolang-kaling harus direndam dalam air dingin selama 2 hingga 3 hari dengan air mengalir. Tujuannya agar daging buahnya berkualitas dan tidak mudah busuk. Kolang-kalingnya itu biasa dijual di sekitar Lampung Barat atau kabupaten lain. Meski sebagai daerah yang menghasilkan buah aren melimpah, namun menurut Isromia, pengolahan kolang-kaling di Lampung Barat belum maksimal. Ia dan beberapa pengusaha lain berharap agar ada peralatan modern yang bisa mengurangi kadar air daging buah agar tahan lama supaya bisa masuk pasar modern. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.